Halo guys, bertemu lagi dengan gua Agung Pramana di live kali ini. Di video kali ini gua akan ngereaksikan konten RRQ melawan Bigetron tadi ya guys. Dan mohon maaf karena gua nggak live dikarenakan ya gua masih magang guys. Jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu adalah jadwal magang gua. Kebetulan matchnya ada pada jam tersebut dan gua berhalangan untuk mengikutinya, dan gua belum nengok guys, tapi yang jelas gua tahu skornya bahwasanya RRQ dipulangin di lower bracket oleh BTR dengan skor 3-0 tanpa balas guys. Kenapa bisa begitu? Ayo kita perhatikan game-gamenya coy. Ini di game ketiga langsung ya coy, langsung aja bos. Kenapa sih terbantai gitu RRQ ya kan? Kita tanya dulu bos. Last chance RRQ. Kenapa RRQ ini coy? Tepuk tangannya. Let's go menuju ke arah land of down. Wah, aku sudah tidak sabar untuk melihat game yang ketiga kali ini. Draft aku lebih suka kiri sih. Bruno Digi coy. Kita saksikan apakah menjadi titik terendah atau titik tertinggi. Bounce back yang dicari oleh RRQ saat ini. Melihat bagaimana keadaan mereka kena mental kayaknya ya, karena lawan Gig itu reverse sweep coy 3-2. Tengoklah, Lemon aja udah dikeluarin tadi. Di game 1 masih main Lemonnya. Dan bahkan sudah mulai tercipta di area gold lane-nya. Oke, dibalik itu semua dengan prediction yang tidak berubah, bahkan para pasukan Bigetron Alpha kembali mencoba memberikan kalah kayaknya. Kali ini seperti kata Profesor, dari draft kalah coy sumpah. Ini mau nangkap Bruno-nya siapa ya kan? Sekarang seperti yang aku udah bahas, Naomi akan langsung bisa melakukan cover ke arah laning dari seorang Skylar. Oke, tapi di arah bottom lane, Clay mensambut itu semua dan pas sekali. Kayaknya ngeri juga ya. Fem sedih banget kalah sama Cleansy percobaan 3-0. Waduh, mati lagi. Ternyata kali ini berhasil melakukan first blood, tapi dibalik itu semua Super Ken akan coba diganya. Mati nggak Tidak itu? ada jalan untuk Ken? pulang dan bahkan Skylar berhasil melakukan 1 point kill. Mundur ke arah belakang dengan damage yang besar, tapi mengeluarkan flicker menjadi sebuah jawaban untuk Digi dan Skylar. juga kalau mereka bisa memakan Skylar. Wah, apakah terlalu memaksakan untuk menumbangkan Clay tadi Prof KB? Wah, ini jatuhnya malah mematikan rotasi dari Clay dan membuat Clay benar-benar berada dalam under gold condition. Naomi mau tidak mau kali ini harus melakukan sharing terhadap rotasi yang nantinya agak sedikit beresiko menuju ke payah nih coy, memang payah nih sumpah. Nantinya 3 lawan 4 memang payah nih jadi RRQ sumpah. Dari segi jumlah. Dan Gimana Moreno cara menang? benar-benar memberikan pressure terhadap Clay-nya agar tidak hadir di setup turtle kali ini. RRQ cuma ngisi slot playoff. Woi bang, jangan gitu bang. Lagi dan lagi rotasi dipegang RRQ sama Kingdom itu ada yang komen gitu bos. Waduh, ngeri banget coy Retriken. Mati dong, mati. Kena mental karena lawan Gig itu coy. Kena 3-2 comeback loh. Dari 2-0 menang RRQ. Di reverse sweep Gig. Tengok CV-nya. Ini di bawah menit yang ketiga dan hampir menghancurkan seluruh turret di area gold lane. Kalah early nih coy. Artinya nanti akan ada rotasi menuju ke arah banana dengan plating yang sama. Super Sorizo bisa saja langsung hadir di area bottom lane. Dan bahkan di depan sana Super Sorizo akan membuat pergerakan yang sangat berat untuk Persik bisa mundur ke arah belakang. Zoning out, distraksi, pengalihan semua yang diberikan dan bahkan untuk menumbangkan Super Sorizo. Dia membutuhkan banyak banget power dan sampai saat ini Persik yang bahkan waduh, Persik. dia berhasil mendapatkan retribution, tapi dia tidak akan cukup untuk bisa bertahan dari Super Sorizo karena onwardnya waduh, didapatkan banana, kepentok tembok kalau tadi onwardnya berhasil. untung banget coy. Tapi purified. Sumpah. In the right time. Diaktifkan di momen yang tepat dengan gerakan dari Shiva yang sudah sangat-sangat bold akan bergerak ke arah top lane. Time journey save the day. Membuat seorang Super Ken kali ini mundur ke arah belakang dan bahkan berhasil kabur. Sebagai cinta yang memahami. Waduh,
MM-nya coy, MM-nya tengok nih. MM-nya full Mau tidak mau plating daripada lagi nanti nih. dia harus kehilangan lagi. Ngeri coy dua MM. kalinya. BTR. Membuat snowballing Sumpah. effect bagi Mati dong ini. lihat lagi dan lagi di area mid lane. Clay mau tidak mau harus mengeluarkan flicker flickernya dah. hanya untuk bertahan hidup. Dan Super Ken hanya memberikan pressure, memakan gold shield turret sehingga Aduh. 1.500 gold di early game bukanlah hal yang mustahil bagi Bigetron Alpha. Tapi pressure yang dibawakan sama Bigetron Alpha ini ngebuat Versik udah mulai ketinggalan dari segi level. Iya itu jelas banget dari segi level, dari segi bagaimana Ya, Moreno yang di set. early Hop, game-nya. Skylar. Jangan lupakan Skylar yang sendirian. Hop. Flicker. Gila. 3 orang standby on position. Dan bahkan Flicker flicker dah. di-trigger ketika team fight dari Turtle di arah gold lane Momochan. 2 flicker yang mahal untuk RRQ Kacau, berhasil kacau. debate oleh Bigetron Alpha sehingga turtle-nya sekarang ini bakal jadi marah bahaya kalau RRQ mereka tuh memaksakan untuk kontes di area turtle-nya. Dan ini dia, sebuah rotasi di area X-Pillen yang sudah ditumbangkan juga 2 platingan full bagi Shiva. Diamankan begitu saja di early game kali ini. Dengan pressure seperti ini Skylar benar-benar kesulitan tidak bisa melakukan farming dimanapun. Super Ken, apakah dia bakal jump in? Oh, Gas. Gak bisa. Dia gak bakal bisa dapetin karena terlalu banyak perimeter tembok yang dimiliki oleh para pasukan dari RRQ. Meanwhile di balik sana Banana dipoki damage oleh Super Sorizo. Benar-benar nyaman. Lihat head to head yang sangat berat untuk di arah cold lane. Kali ini membuat suara Skylar harus mundur ke arah belakang. Apa nih, bos? Tidak bisa catch up, tidak bisa mengimbangi CV. Zoning out terlalu banyak untuk suara Skylar dan bahkan audience prediction. Mereka membuat Bigetron mendapatkan 41%. Dan bahkan di depan sana Super Ken dapetin satu papar Dapat dong itu. dari RRQ. Mereka ke fight dengan sangat besar. Persik. Tinggal 3-2 loh Persik. Udah masa penuaan kah? 3 turret selama 5 menit game berjalan sudah bisa dikantongi oleh Bigetron dan bahkan mereka Kacau bener mendapatkan nih. keunggulan dari segi network Sumpah. sebanyak 3.100 B. Bayangkan 2 platingan Cimomo 3.000 bukanlah hal yang mustahil. Ini bisa snowballing sampai 5.000 ketika nanti ada turtle yang ketiga. Critical 1.500. Dan itu yang dicari sama Shiva, early advantage dari gold lane. Swing Platingannya Ngeri semua banget, cuy, ada. Shiva XP ini. lane pun dimakan hanya dalam kurun waktu 4 menit 50 detik. Dan itu semua platingannya beserta turretnya hancur seketika. Wah, 5.500. Kayaknya kita sih langsung udah ada ngeri banget pemain dari Bigetron chemistry-nya. Alpha. Mereka tahu kunci mereka harus press dari Versik Sama dan roster juga nih. Skylar. Dan ini pelan-pelan ya, kalau misalkan snowballingnya berhasil, itu awalnya bakal dari combo Banana Clay, tapi di temuin Hop. Lagi-lagi Berhasil flicker. menghindari sedikit pergerakan tapi Banana Frame Banana. for nothing. Damage yang sangat besar dari seorang CV gak bisa dibendung begitu saja. Super Moreno memukul mundur beberapa pasukan dari RRQ. Kalau dapat memory berhasil mendapatkan super key, tapi it's not worth it itu dengan sosok dari seorang Banana. Yep, dan bahkan Sorizo juga udah mulai datang untuk mengganggu invasi ke area jungle dari tim RRQ. Sementara Bigetron Alpha, mereka cukup dengan metode pick off satu persatu aja, Be. ya satu persatu mulai dari Banana. Karena lagi-lagi, ini bukan Naomi yang bakal buat setupnya, tapi Banana. Betul. Dengan editnya, dengan onwardnya. Dan jangan lupakan bahwa super key tidak memicu sama sekali time journey-nya, masih disimpan. Kayak tujuannya untuk Shiva. Menurut aku Banana flickernya penting banget sih. Dia harus bikin satu momentum dengan adanya flicker dan juga onward bersama Shatter. Dan Skylar, Buset ditempel habis satu buah Feather S-Rek mencoba untuk membuat damage tambahan tapi lihat Purify Carrying. Powerful memory almost but it's never Sikit enough. lagi coy. diam-diam mengambil arah yang tidak diduga-duga Sikit oleh lagi. RRQ. Mereka coba potong supaya Naomi-nya ini nggak bisa untuk mengcover ke arah seorang Skylar. Dan satu hal penting, Super Moreno membawa Primal Wrath. Lihat mapnya terang banget. Iya, seolah kayak ini mengidentifikasi kalau Bigetron Alpha bakal bawa 2 marksman. Yang satu magic damage, yang satu physical damage dengan Malefic Roar di tubuh dari Shiva. Ini bakal jadi ancaman permainan front to back bisa dijalankan. Dan ingat, Lihat. ada Akai di depannya. Badan yang begitu tebal bersama dengan Uranus dan ditambah Kalah dengan ini. time journey dari Super Key ini. Formasi dari Bigetron Alpha sulit untuk dibendung. Oh my god, Persik bakal coba dipaksa. Masih ada satu heavy spin yang dihindari oleh para pasukan RRQ. Kemana aja? Mereka tidak mau tim fight yang lebih lanjut, tapi di menit yang ke-8 mereka di kandang di dalam Gas. kastil mereka sendiri. Iya, 6 turret sudah dikantongi oleh Bigetron Alpha. Dan sekarang invasi jungle-nya akan semakin bebas lagi. Mapnya terang banget berkat adanya time bomb yang diberikan oleh Super Key. Tapi kalau kita Waduh, lihat, bos. ternyata kita akan dihentikan sejenak. Oke, menanti pause yang sedang terjadi kali ini. Dengan ketegangan intensitas team fight yang ada di game yang ketiga. Bahkan sepertinya seolah-olah kita berada dalam game
yang bisa didapatkan oleh siapapun. Oke, game yang bisa didapatkan oleh siapapun. Tapi kalau bisa ngomongin early dominasi yang dimiliki oleh para pasukan dari 5.000 Bigetron. gold. 5.000 gold, dominasi all laning. TV nggak tersentuh dan sekarang Ngantuk, para coy, pasukan dari ngantuk aku. RRQ, mereka cuma bisa mengandalkan combo, play dan juga Versik untuk bisa instant pick off terhadap sosok dari CV. Tapi itu kondisi kalau tidak ada key as a FIFA RRQ. Lagi-lagi time journey akan jadi permasalahan yang mungkin bisa diselesaikan dari sisi Bigetron dengan adanya banyak efek sisi yang dimiliki oleh tim RRQ. Tapi sejauh ini Bigetron mereka masih menunjukkan rasa mereka dengan dominasi di area early. 8 menit yang dipegang oleh Bigetron Alpha ini membuat RRQ sudah mulai ketar-ketir. Ya, ketegangan dan intensitas yang terjadi benar-benar nyata adanya di playoff Arena Mahaka Square. Bagaimana tidak? Match point bagi Bigetron Alpha dan mereka sedang leading di game kali ini. Leading jauh banget, 5.000 gold di menit yang ke-7. Hampir mendekati menit yang ke-8 dan bahkan Lordnya sudah ada di sana. Dan aku suka banget gimana Bigetron memaksimalkan kiting potensial yang mereka punya. Dan bahkan Digi dari Super Key yang tidak terduga-duga. Dengan permainan Digi Bruno yang sudah mulai terlupakan. Dianggap usang. Di rank game juga sudah mulai jarang tercipta. Tapi Bigetron Alpha masih membawakan hal tersebut di babak yang sangat penting kali ini. Karena CV, dia bilang dia selama timnya percaya apapun gameplay yang Itu terjadi poinnya. di arah posisi gold lane dia akan lakukan apapun itu. Dia nggak Selama peduli temannya dengan percaya ya. dia nggak Selama peduli temannya sama percaya. lawannya. Dia nggak peduli dengan tim lain. Dia peduli dengan bagaimana chemistry. Yes. Seperti yang Ranger Emas bilang dari hari pertama. MPL Indonesia season ke-12 kali ini sudah berbicara tentang chemistry dan juga macro play. Ya, Iya. mental block nggak ada, mekanik semuanya jago. Sudah beda, mekanik Udah. X, team play yes. Early dari MPL season 1 sampai 3 mereka punya mekanik. Waktu itu Onyx yang pertama kali tim yang punya makro. 4, 5, Mungkin sampai 8 aku bilang. sampai ya. 8 macro play. Udah macro play dan chemistry. Nah, season 9 sampai season 11 itu seasonnya decision. Decision Tapi making. season 12 Oh, kali benar, ini, benar. ini bener-bener team play banget, men. Sekarang udah nggak bisa. 1 versus 5 udah nggak akan bisa. Tapi kali ini nampaknya kita sebentar lagi akan Gas lah, mendapatkan Bang. informasi kalau Marshall Fandi akan memimpin kembali challenge pertandingan dan akan menjadi saksi Land of Dawn di game ketiga kali ini. Ini dia pertarungan yang masih didominasi oleh sang rumput merah RRQ. Mereka masih punya kesempatan sebenarnya, tapi lagi-lagi momentum yang penting harus diciptakan dari seorang Badana, di follow up dengan adanya Clay dan juga Skylar. Dan Bigetron Alpha, apakah Super Key yang ternyata menjadi jawaban di game ketiga kali ini bisa ditargetkan terlebih dahulu oleh RRQ, Be? Oh, Dan Lord kali ini kayaknya bakal jadi penting banget untuk teman-teman dari Bigetron Alpha karena mulai snowballing sampai 6.000 dan bahkan Super Sorizo-nya menjalankan dua lane sekaligus. ini Waduh. karena ada teman saya yang datang, kita mau mengucapkan selamat datang kepada Papa Lord yang terhormat. Dan bahkan tim fight di depan sana, Master Banana yang dipukul mundur. Membuat para pasukan dari RRQ mereka harus melepaskan Lord kali ini. Selamat datang Cornet di Mahaka Square. Oke, sebagai salah satu caster MPL juga dulunya, berikan tepuk tangan untuk Cornet. Banyak kangen ya, banyak yang kangen sama Cornet nih. Akhirnya datang juga. Dan Lord pertama yang berhasil disekir oleh Bigetron Alpha. Dengan lagi-lagi keuntungan dari Lord ini akan semakin besar untuk Bigetron Alpha. Hampir menyentuh angka 7.000 di tangan dari Bigetron Alpha di menit ke-10. Dan bahkan lihat damage deal yang diberikan dari Super Key dengan pokingan damage dari alarm time bomb-nya. Hampir membuka semua map yang ada. Itu yang aku bilang. Dan Map Wind itu of banget. Nature-nya juga ready dari Shiva. Ini bakal jadi satu push yang berbahaya sehingga membuat RRQ perlu menjaga posisi mereka. Jangan sampai ada yang terpick off. Oh, Feather Esther telah dikeluarkan. Ingat tetesannya itu punya batas. Menuju ke arah mid lane, fokus ke arah belakang, berhasil mendapatkan Banana, flicker ke arah belakang. Best turretnya terpecah, tapi para pasukan dari RRQ mereka masih ada time journey yang tidak bisa ditembus sama sekali. Lihat yang bisa diberikan dari CV, terlalu sakit dan bahkan best turret akhirnya berhasil diselamatkan.
Tapi dibalik itu semua, hantaman yang terlalu keras ternyata diberikan oleh RRQ. Dengan 7.000 gold difference, mereka masih punya asa, tapi Persik gak boleh dive in terlalu dalam. Gas, nanti ada sumpah coy. Bisa terjadi. Apalagi masih ada poke damage dari Super Key dengan alarm bomb ya. Dengan time bomb yang begitu berbahaya karena kita sudah melihat Persik hampir saja melakukan satu tindakan yang cukup membahayakan dirinya. Iya, 800 Nanti ada sumpah coy. Dan Superken sendirian sepertinya masih terlalu jauh dari backupnya. Namun perlu diperhatikan juga RRQ dalam Sebagai cinta yang memahami. Area jungle adalah area yang berbahaya bagi RRQ. Sekali aja mereka terjebak di sana ada heavy spin. Tapi Big Eternal Alpha ini ya suka menjadi tim yang terlalu mengambil resiko, Bes. Seperti ini mungkin mereka berani sekali. Mereka paksa base turretnya, tapi Sorizo tertinggal. Dapat memorinya tidak terlalu bisa memberikan impact karena lihat masih ada Purify Game di tangan Sorizo. Banana baru silang. Oh my god, mereka melakukan defensif terhadap 5 orang dengan hanya 4 orang tersisa. Dan di arah bottom lane mereka ada wave yang mendorong. Ini bukan hal yang baik untuk para pasukan RRQ. Ini kalau kita mempertanyakan dari Big Eternal Alpha, mereka yang terlalu mengambil resiko untuk melanjutkan turret base di area mid. Mereka juga melakukan hal yang sama. Dan kehilangan banana kali ini. Susuri setiap coba di-push oleh Big Eternal Alpha, tapi Sorizo terlalu depan. Ingat Skylar ini bisa menandakan 4 stack marknya loh. Dan damage dari seorang Skylar dengan top up memory tentunya bisa aja menumbangkan seorang Sorizo. Tapi satu hal yang cukup menakutkan adalah kalau mereka dipaksa keluar dari kastilnya. Kalau mereka dipaksa keluar dan bertempur di area pit lord yang sedangkan Pikitron punya 8.000 gold, Profesor. Ya, ini adalah sebuah perbedaan gold biasa yang bos. by level Untuk alam sumpah. Siap ini tidur dulu. Sehingga memasakkan tim fight di area luar dari high ground defense-nya RRQ adalah sebuah hal yang harus mereka jalankan dengan resiko yang tinggi. Tapi high risk high reward. Banana menunjukkan Sorizo bukan pilihan yang baik karena dia dari sini terlalu besar. Ini dia gating terhadap para pasukan RRQ. Ketika mereka dipaksa keluar dari kastilnya, tapi Versi mencoba untuk bersinar dan gagal mendapatkan satu bar retribution kill dan hilang begitu saja. Versi dan Banana tersisa 3 player. Ini bencana. Masih ada high ground defensive dari sisi RRQ, mereka masih punya Clay. Tapi ingat, sekarang sudah tidak ada turret di base di area mid dan Skylar. Apakah waktunya sudah cukup? Power spikes apakah sudah didapatkan oleh seorang Skylar? Sekarang Sorizo sudah mulai masuk ke area lini base dari RRQ. Top base turret akan menjadi pilihan utama. Para pasukan dari RRQ mereka porak-porak dan masih ada Vader Aztec yang tandanya Vader Aztec tidak akan ada ketika Lord yang sampai menuju ke arah base turret dari RRQ. Ini RRQ mencoba untuk mempertahankan dirinya dengan 5 player yang tersisa. Kali ini dengan gold yang terlalu jauh, mereka harus mempertahankan enhance Lord dan base mereka terbuka dengan sangat bebas. 2 wave mendorong menuju ke arah baseline. Base turret menjadi pilihan utama. Menuju ke arah belakang, mereka kehilangan Banana kembali. Tidak ada damage yang bisa diberikan. Terlalu berikan seorang Super Moreno. Dan bahkan menang ini tuh. Paru-paru dengan 3 player dan Daki Haswalan. Sejarah yang tidak diinginkan RRQ telah terukir. Top 3 ya BTR bos. Kelas banget Moreno. Oke guys, mungkin gitu aja lah. Lanjut ke waduh nangis.